Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawanku semua. Sekarang waktu menunjukkan pukul 3:30. Itu di kesempatan sore kali ini kita akan mereview bagaimana pertumbuhan poran dari katak super. Di katak super yang isi 150 sampai dengan isi 200 biji per kilo. Nah, untuk kali ini kita masih mereview di bawah naungan tanaman porang kita di bawah naungan, yaitu tumpang sari dengan pohon cengkeh. Pertumbuhannya sangat subur kawan ya, sangat-sangat subur. Kita lihat dari penampakan daunnya yang cukup lebar. Ini juga sudah memunculkan tanda-tanda katak. Namun kendalanya yaitu tanaman porang kita ini ada yang diserang jamur. Hampir rata-rata daun porang kita itu diserang jamur. Nah, seperti ini. Alhamdulillah untuk tunas ketiga ini dia masih sehat. Jadi untuk tanaman porang kita ini full menggunakan kompos. Kita cek yang ini, daun-daunnya sangat hijau kawan ya. Itu kataknya juga sudah muncul atau sudah kelihatan, dan itu akan menjadi calon bibit untuk penanaman pada musim berikutnya. Coba kita lihat bagian sebelah sini, lebar sekali daunnya kawan ya, lebar, sudah hijau botol. Nah, ini merupakan tunas kedua dari bibit katak yang kita tanam. Daunnya sangat lebar, ciri-cirinya itu daunnya sangat lebar. Ini karena kita menggunakan full kompos kawan, jadi tanpa ada tambahan pupuk lainnya. Jadi hanya menggunakan kompos di awal penanaman sebagai pupuk dasarnya. Kemudian untuk pupuk susulannya kita masih menggunakan kompos yang kita tabur di atasnya. Kita lihat bagian bawahnya, ini sangat tinggi sekali kawan ya, sangat tinggi. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari tanaman porang yang di bawah naungan. Dia memiliki batang yang cenderung relatif tinggi dari tanaman porang yang di tanpa naungan. Jadi untuk pemupukan dasar kita masih menggunakan pupuk kompos, kemudian pupuk susulan kita kembali menaburkan pupuk kompos di atas lahan kita ini. Nah, kita lihat yang ini merupakan tunas pertama kawan ya, tunas pertama. Kemudian ini tunas kedua. Tunas kedua ini sudah lebih besar dari jempol kita, Kemudian yang tunas ke pertama ini sudah tua. Kemudian kita lihat apakah sudah menghasilkan katak atau belum. Untuk tunas keduanya ini sudah menghasilkan 1 biji katak yang ukurannya mini-mini ya kawan. Ini sekitar isi 300 sampai 500 per kilonya. Dimana jika kita menghitung keuntungannya, kita sudah untung dari bibit katak. 1 biji katak yang kita tanam sudah menghasilkan katak, berarti modalnya sudah kembali dari katak ini. Nah, itu adalah kelebihan dari jika kita menanam dari katak-katak super. Pertumbuhannya juga cukup lumayan bagus.
menurut saya secara pribadi. Kemudian pada bagian bawahnya ini kita menggunakan pupuk dasar kompos. Jadi kita menggunakan kompos dari kohe ayam potong atau ayam pedaging. Kemudian tunas keduanya adalah tunas ini, cukup tinggi. Nah, untuk di sela-sela tanaman katak ini kita menanam biji spora. Jadi biji spora yang kita tanam untuk calon bibit berikutnya, yang kita harapannya bisa menghasilkan umbi-umbi mini, nantinya yang bisa kita tanam kembali, dimana pada pertumbuhan dari biji spora ini merupakan batang pertama. Sangat kecil batangnya sangat kecil. Kemudian ini tunas kedua, tunas keduanya, dia sudah menghasilkan katak mini ya kawan, hampir sebesar spora juga kataknya. Kemudian tunas ketiganya itu sudah muncul ini. Jadi perbandingan batang dari antara tunas pertama, tunas kedua, dan tunas ketiga yaitu cukup signifikan perbedaannya, besarnya. Seperti kita lihat ini sangat-sangat berbeda kawan ya. Pertumbuhannya itu sangat subur. Harapannya nanti kita bisa menghasilkan umbi-umbi mini. Targetnya ya nggak muluk-muluk lah, kita punya target untuk dari biji spora. Untuk tanaman porang kita dari katak ini rata-rata sudah bertunas kedua, dimana ini tunas pertama, kemudian tunas kedua dengan komposisi batang yang cukup kuat. Perbedaannya pun dari batang pertama kedua besarnya itu hampir 3 kali lipat atau mungkin bahkan 4 kali lipat ya dari batang pertama. Kemudian batang pertama sudah menghasilkan katak. Wah, ini ada katak, ada beberapa biji. Ini katak 1, 2, 3, 4, ini calon-calon kataknya. Jadi nanti kataknya ini akan semakin membesar seiring dengan usianya. Sebelum dia dorman, kataknya kemungkinan akan masih membesar. Kita sangat bersyukur sekali ya, itu adalah nilai bonus dari apa yang kita tanam. Ini pertumbuhan dari spora pun cukup luar biasa ya. Seperti kita lihat ini adalah batang pertama. Batangnya sangat kecil ya kawan, sangat kecil. Ini hampir mirip dengan sedotan air aqua gelas ya, sedotan aqua gelas besarnya. Kemudian batang keduanya sudah besar, hampir beberapa kali lipat dari batang pertama. Kemudian untuk batang ketiganya pertumbuhannya pun sudah sangat besar dari batangnya. Kemudian daunnya sudah berisi 6. Kalau ini masih 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan di spora sendiri itu biasanya bisa tumbuh tunas sampai 5-6 kali tunas. Jadi harapannya tunas kelima atau keenam dari batang spora kita, targetnya ya tidak terlalu muluk-muluk lah, sebesar batang kedua dari tanaman dari katak. Jadi untuk teman-teman yang memiliki lahan
Meskipun itu di bawah naungan, marilah kita memanfaatkan lahan yang kita punya, kita tanami dengan tanaman porang yang tidak membutuhkan atau memerlukan lahan yang harus di persawahan atau lahan tanpa naungan. Di bawah naungan pun kita masih dapat berbudidaya tanaman porang seperti ini. Jadi saya mengajak untuk teman-teman semua untuk melakukan budidaya tanaman porang untuk meningkatkan pendapatan kita dari sektor pertanian. Jadi kita manfaatkan lahan yang seadanya untuk kita tanami tanaman porang untuk menghasilkan nilai ekonomi yang lebih daripada tanaman atau lahan, daripada lahan kita ya menganggur hanya ditanami misalnya cengkeh. Lebih baik di antara atau di sela-sela tanaman cengkeh itu kita manfaatkan untuk tanaman porang. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Semoga apa yang kita tampilkan atau dapat bermanfaat dan menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.